Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang saya hormati Bapak Presiden kita, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf minggu lalu yang harusnya saya dijadwalkan tapi saya ada kegiatan di Batam. Jadi akhirnya saya minta diundur pada hari ini. Puji Tuhan saya bisa hadir dan ini semua adalah berkat Tuhan bahwa kita semua bisa berkumpul di sini. Saya hanya sharing, singkat cerita adalah sharing tentang kehidupan saya, bukan masalah karir di sini sekarang ini. Kalau masalah karir saya pikir saya udah sharing kalau nggak salah 2 kali di sini, ya sebelum COVID, terus kemudian mungkin awal tahun lalu barangkali. Di sini saya ingin sharing tentang kehidupan keluarga saya, dalam arti kata bagaimana istri dan anak saya mendampingi saya dalam karir, dan bagaimana kami membangun atau membentuk anak kami sesuai dengan apa yang kami pikirkan ini yang terbaik menurut kami sekeluarga. Pertama-tama saya pada saat pangkat kolonel pulang dari Amerika Serikat, saya waktu pangkat kolonel saya ditugaskan di Amerika Serikat sebagai atase pertahanan urusan laut atau bahasa Inggrisnya adalah Naval Attaché di Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington DC. Pada saat itu waktu di Amerika saya sebetulnya berpikir saya ingin saya melihat banyak orang-orang pintar, kemudian saya berkenalan juga dan rata-rata bergelar S3 doktor. Nah saya pikir oh ya ternyata luar biasa sekali. Kalau di Amerika Serikat banyak pejabat, banyak orang-orang yang bergelar doktor atau S3. Nah saya pikir suatu saat saya juga ingin, karena saya sebetulnya sudah bergelar S2 ya, Master Degree dari Amerika juga, dari Naval Postgraduate School, Monterey. Saya dapat scholarship. Nah tapi kemudian kuliah di Amerika itu sangat mahal. Saya tanya saya mau kuliah, karena saya di Amerika itu 3 tahun tugasnya. Kuliah mahal sekali, saya pikir. Saya tanya, oh sekian miliar, sekian miliar, sekian miliar. Nah kebetulan di Kedutaan Besar Republik Indonesia ada juga namanya Attaché Pendidikan. Attaché Pendidikan, saya tanya, kebetulan namanya Pak Haris ya. Pak Haris, ini gimana kok sekolahnya mahal banget, saya mau cari scholarship lah di Amerika. Wah susah Pak Mamahit, mendingan kuliah aja di Indonesia, pulang biaya lebih murah. Oke akhirnya saya putuskan pulang. Nah di sini saya juga pada saat itu mengadakan sedikit riset lah atau bertanya-tanya. Kebetulan lingkungan kami adalah tempat tinggal kami di daerah Bethesda di Maryland dekat Washington DC, agak keluar kota sih sedikit ya. Karena beda provinsi. Kalau Washington DC kan satu state sendiri. Kalau Maryland itu Bethesda itu di daerah Maryland sendiri, negara bagian Maryland. Nah, di lingkungan situ adalah banyak orang Yahudi, keturunan Yahudi. Kenapa? Karena dekat situ adalah sinagog. Nah bagi orang Yahudi, kalau tinggal di dekat sinagog itu sesuatu yang sangat istimewa atau dicari-cari. Kenapa? Karena mereka pada hari Sabat, hari Sabtu, salah satu ajarannya nggak boleh bekerja. Jadi mereka nggak boleh naik mobil. Jadi mereka harus jalan kaki. Jadi sedekat mungkin rumah dengan sinagog itu semakin mereka cari-cari. Sehingga ya otomatis daerah jadi mahal gitu ya. Tapi singkat cerita saya bergaul dengan beberapa orang keturunan Yahudi Amerika. Terus mereka menyampaikan bahwa saya tanya kenapa sih mereka bisa hebat ya gitu ya di Amerika ya. Mereka bilang ya karena sumber daya manusia. Karena banyak orang-orang dari keturunan Yahudi itu yang bergelar rata-rata doktor. Dan setiap keluarga itu
semacam diwajibkan atau menjadi semacam doktrin bahwa satu keluarga bisa menghasilkan satu anak. Satu anak, maksudnya satu anak yang bergelar doktor atau berpendidikan yang tertinggi pada masa itu. Nah, ini satu kekuatan sumber daya manusia yang luar biasa sekali. Karena kalau apabila saya waktu itu hitung-hitung, kalau ada 2 juta atau paling nggak 1 juta keluarga Yahudi Amerika, itu berarti kurang lebih ada 1 juta doktor S3 keturunan Yahudi Amerika. Nah, inilah yang membuat mereka sangat powerful. Makanya yang kemudian ada sebutan sebagai tirani minoritas. Yaitu walaupun mereka minoritas, tapi kekuatannya sangat powerful untuk mengkondisikan situasi-situasi yang ada. Di Amerika, kita tahu lobby-lobby Yahudi itu sangat kuat sekali. Siapapun yang akan running sebagai presiden, dia harus dekat-dekat sama lobby Yahudi. Nah itu kurang lebih. Nah kemudian saya berpikir, wah saya juga paling enggak saya harus bergelar doktor nih, saya pribadi ya. Dan saya ingin anak saya juga doktor gitu. Nah singkat cerita, saya pulang, saya cari kuliah yang ada pendidikan S3-nya. Nah kebetulan saya dapat kesempatan, saya daftar, waktu itu dibuka di IPB, saya daftar di Institut Pertanian Bogor. Singkat cerita saya mengikuti pendidikan walaupun serba repot ya, karena antara dinas dengan tidak, yang harusnya mungkin selesai 3 tahun, tapi saya hampir 5 tahun saya selesaikan. Jadi saya dapat 2 gelar karena hampir 5 tahun, yaitu PhD, doktor PhD. Apa PhD? Karena saya kurang kalau yang dapat gelar PhD adalah itu yang lulusnya 4,5 tahun ke atas atau hampir 5 tahun. Kalau 5 tahun sudah DO. Artinya PhD itu pas hampir DO. Tapi puji Tuhan, jadi beberapa orang ada mungkin lumayan banyak ya di satu angkatan saya yang dapat tambahan gelar PhD, yaitu pas hampir DO. Jadi doktor, mamahit, PhD, pas hampir DO. Tapi itu bercandaan di antara kita ya, karena kita juga takut-takut nih, wah kalau 5 tahun nggak lulus kita DO nih, rugi waktu. Tapi puji Tuhan lulus. Nah yang ingin saya ceritakan adalah bahwa secara akademis saya berhasil mendapatkan gelar S3 walaupun ini dengan susah payah gitu. Nah tapi kemudian saya berpikir bagaimana anak saya bisa mencapai gelar doktor juga. Nah ini tentu ada perjuangan yang antara saya dengan istri saya, ini perlu ada kesepakatan. Kesepakatannya adalah bahwa akhirnya istri saya berhenti dari pekerjaannya. Karena anak saya waktu itu masih kira-kira SD, SMP lah gitu ya, SMP yang memerlukan bimbingan. Di mana anak saya masuk sekolah waktu itu yang semi homeschooling. Semi homeschooling di Jakarta namanya, mungkin ada yang tahu, Morning Star ya. Morning Star itu semi homeschooling, itu 3 hari masuk, terus kemudian 1 minggu 3 hari, sisanya adalah belajar di rumah. Nah mau nggak mau pada saat homeschooling itu keterlibatan keluarga harus benar-benar ada, ya, terutama istri. Karena saya bekerja, saya bilang saya bekerja, istri gimana nih? Karena harus ada yang mengawasi anak. Singkat cerita akhirnya istri memutuskan ya sudah berhenti dari pekerjaannya sebagai dokter ya, dokter di rumah sakit Medistra. Lumayan juga kalau gaji dokter kan lumayan bagus ya. Jadi ya ibaratnya penghasilan istri saya jadi nggak ada, hasilnya akhirnya saya saja penghasilan dari saya. Nah singkat cerita kami mendidik anak kami
Memang tidak gampang ya, karena namanya anak mulai dari SMP, SMA ini kan ada dinamikanya. Dinamikanya seringkali atau kadang-kadang bandel gitu atau melawan atau ya kurang rajin mengerjakan PR-nya. Nah ini mau nggak mau istri saya itu harus cukup tegas ya, tegas dan bijaksana bagaimana mengatur anak. Karena kadang-kadang anak juga bandel ya, suka melawan ibunya. Nah akhirnya saya sebagai bapak yang pada saat itu saya memposisikan diri dekat sama anak, tapi saya juga sebagai apa ya, kayak hakim ya atau pengambil keputusan. Kalau istri saya marah ke anak saya ngadu ke saya antara berpihak kepada ya anak apa kepada istri nih. Ya kan kadang-kadang bingung nih ya. Bukan bingung tapi ini kan dilematis. Anak berharap saya membela dia karena dimarahin ibunya. Sementara kalau saya bela ya pasti saya agak nanti ribut sama istri saya. Tapi itulah saya pikir kita semua sama-sama punya dinamika ya. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan akhirnya anak saya lulus SMA. Nah pada saat lulus SMA kita tanya mau apa, kuliah di mana. Kita ada perbedaan pandangan ya. Anak saya maunya kuliah di mana, istri saya pikir oh anaknya cocoknya di kuliah mana, jurusan apa. Saya juga berpikir agak berbeda. Sehingga pada saat itu kita mengambil keputusan ya sudah psikotes. Ya, psikotes, tes bakat. Pertama kita sama-sama surprise, loh kok bidangnya itu ya atau bakatnya. Ya sudah kita tes lagi kedua, second opinion di Bandung, di salah satu profesor yang terkenal di Bandung. Kok mirip-mirip ya hasilnya? Nggak puas lagi, akhirnya tes ketiga, opini ketiga. Ini kepada tempat yang berbeda di Jakarta lagi. Yang pertama sama profesor juga. Ahli tes bakat. Ternyata hasilnya mirip-mirip gitu, mengarah ke science. Anak saya jadi cocoknya ke science. Kita juga ternyata itu, anak saya juga menyadari, oh iya ya, mungkin itu bakatnya. Tapi semua ini kita doakan juga, kita semua terus bertekun dalam doa. Kita ya banyak ayat-ayat, kalau di Alkitab tuh cukup banyak ayat-ayat yang menguatkan, yang mohon petunjuk kira-kira bagaimana anak saya. Karena mohon maaf, anak saya cuma satu ya. Tuhan memberkati saya satu anak, puji Tuhan. Karena pada saat anak saya lahir, istri saya kemudian ada sakit di kandungan sehingga kandungannya harus dilepas. Kalau tidak atau diangkat ya. Kalau tidak justru nyawanya akan terancam. Pada saat saya ditanya, ya sudah diangkat aja kandungannya. Ya kan, apa boleh buat ya daripada istri saya jadi korban. Nah itulah. Nah tapi kemudian kembali lagi kami terus bergumul di dalam doa ya, kira-kira anak kami yang satu-satunya laki-laki ini mau kemana gitu loh. Sebagai orang tua tentu kami bercita-cita anak kami paling tidak bisa sukses di dalam pendidikan dan pekerjaan. Tentu beriman kepada Tuhan Yesus ya sebagai orang Kristen. Singkat cerita akhirnya kita waktu itu yang dipilih atau diinginkan jurusannya adalah biochemist atau biochemistry. Wah, saya bilang di Indonesia kita cari tidak ada jurusan biochemistry ya, nggak ada. Adanya di ITB itu biotek, baru di ITB itu. Atau ada jurusan biologi atau bio sendiri, atau kimia sendiri ya, kan biochemist itu biologi kimia gabungan. Akhirnya ternyata yang ada di luar negeri udah ada banyak ya jurusan biochemistry itu. Nah saya bilang, wah kamu memang cari yang susah-susah, maunya keluar negeri aja, saya bilang ke anak saya gitu. Enggak, memang saya maunya itu gitu. Akhirnya ternyata memang di Amerika. Nah kita kemudian di Amerika itu ada program beasiswa
dari universitas-universitas Kristen, ya, universitas swasta Kristen. Saya lupa tuh namanya apa tuh. Tapi istri saya yang tanya. Kemudian tentu untuk mendapatkan beasiswa harus ada seleksi dan persyaratan tertentu. Misalnya bahasa Inggrisnya bagaimana, GMAT kalau nggak salah atau SAT ya, saya lupa itu. Nah kita akhirnya mengupayakan memberikan kursus kepada anak kita. Singkat cerita anak saya bisa mencapai skor yang cukup sehingga mendapatkan beasiswa. Memang tidak full beasiswa, tapi 80% beasiswa. Jadi saya hanya membayar 20%. 20% ini notabene hampir sama kalau saya membayar uang kuliah di Indonesia. Jadi nggak apa-apa anak saya berangkat. Nah puji Tuhan karena ternyata hasil psikotes itu sesuatu yang cocok, ternyata anak saya nggak perlu apa-apa lagi, seperti hobi saja, puji Tuhan bisa cum laude di S1-nya, puji Tuhan. Saya juga berpikir, waduh anak ini waktu SMA nih justru kurang rajin gitu ya. Tapi ya sudah cum laude. Nah ternyata setelah sebelum lulus S1 kita diskusi lagi mau apa, mau kerja atau mau kuliah lagi lanjut, sambil terus kita doakan kira-kira anak kita ini mau kemana. Nah ternyata anak saya mau kuliah lagi dan dia maunya di Jepang, sama jurusannya biokemis ya. Dan kenapa dia bilang, karena kalau di Amerika kan ilmu Amerika, nah dia mau ilmu Jepangnya juga tahu, sehingga dia bisa bandingkan ilmu Amerika dengan ilmu Jepang. Nah singkat cerita selesai, sebelum selesai S2 dia dapat tawaran lagi dari universitas, di Osaka University ya, itu salah satu top 5 university di Jepang. Nah untuk dia ditawarkan lagi dari sekolah untuk melanjutkan ke S3. Kita diskusi lagi mau kerja atau lanjut atau terima S3 itu. Akhirnya kesimpulannya ya sudah terima lagi. Nah terima lagi, scholarship lagi, dan puji Tuhan Maret tahun lalu anak saya lulus doktor S3 pada usia 27 tahun. Jadi puji Tuhan. Dan bulan Aprilnya 1 bulan kemudian langsung dapat pekerjaan di Jepang, di Osaka juga. Jadi ini salah satu sebetulnya harapan atau cita-cita saya, bagaimana kita membangun generasi penerus kita. Yang saya inginkan waktu itu saya bisa mencapai gelar doktor S3, anak saya juga harus bisa mencapai gelar doktor S3, apapun jurusannya. Jadi saya pikir ini merupakan jawaban dari doa-doa kita sebagai bapak dan ibu, sebagai orang tua kepada anak saya satu-satunya laki-laki, dan Tuhan memang menjawab doa saya ini. Luar biasa sekali karena kita sama-sama tahu bahwa kuliah di luar negeri itu luar biasa sekali mahalnya bagi saya ya, karena saya mohon maaf saya kan pegawai negeri ya, walaupun jenderal tapi saya tetap pegawai negeri, gajinya gaji pegawai negeri juga. Jadi ya tahu sendiri, kalau bukan karena berkat kasih karunia Tuhan maka saya tidak mungkin atau anak saya tidak mungkin kuliah di luar negeri. Amin, dan mendapatkan gelar doktor di sana. Nah ini yang ingin saya sampaikan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Oh tidak ada ibu-ibunya di sini. Tapi bahwa pengorbanan seorang ibu untuk mendidik anak di rumah ini sangat penting. Ya, karena istri saya yang dokter, kerjanya sudah bagus di Rumah Sakit Medisra, kita sama-sama tahu ya, Rumah Sakit Medisra, gajinya juga bagus. Kemudian rela meninggalkan pekerjaannya untuk mendidik anak ya, anak. Ini suatu pengorbanan yang luar biasa yang saya rasakan, dan sampai sekarang puji Tuhan ya, anak saya itu jadi semacam kalau tiap minggu main di gereja ya, main musik ya. Kalau nggak main piano, main gitar bass, kadang-kadang juga nyanyi. Jadi aktivitas agamanya juga
kuat jalan dan yang saya senang adalah hubungan interaksi antara anak dan orang tua yang terus terjalin. Setiap minggu, kalau nggak Sabtu atau Minggu pasti dia kontak kita, kontak saya atau kontak ibunya, diskusi macam-macam. Mulai dari diskusi tentang gereja, diskusi tentang pekerjaannya, waktu kuliah tentang kuliah, sekarang tentang pekerjaannya, dan bahkan sampai, mohon maaf, hubungan dengan wanita, dengan pacar gitu ya. Ya memang pernah pacar dengan orang-orang, ada berapa kali lah pacaran, nggak cocok, nggak jadi. Nah sekarang juga masih dalam proses, masih jomblo, masih para pencarian. Tapi artinya hampir semua kehidupan pribadi ya, mohon maaf, mungkin pasti tidak semua ya. Hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ada di dia selalu konsultasi dengan orang tua, dengan saya, dengan istri saya, terutama dengan istri saya. Jadi membangun hubungan keluarga ini sangat penting menurut saya. Dan saya harapkan tentu saya dan istri saya dengan anak saya hubungan tetap baik, dan anak saya juga akan ya berhasil lah dalam pekerjaannya, dan juga mungkin mudah-mudahan dalam kehidupan keluarganya. Jadi ini semua karena berkat Tuhan. Amin, amin. Berkat Tuhan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Tapi tadi mohon maaf, mungkin nanti kita bicara lagi secara ini. Memang ini mohon maaf sedikit ya, 1-2 menit lagi. Ini awalnya memang ada yang bisa minta atau bilang, Pak nanti bicara tentang politik ya. Waduh, saya pikir kalau bicara tentang politik mungkin nanti di dalam keadaan khusus ya. Karena kondisi saat ini pilihan kita kalau bicara politik, pilpres, ya tentu ada 3 calon capres dan cawapres ya. Nah itu semuanya sebetulnya sudah terseleksi, sehingga mereka adalah 3 pasangan yang sebetulnya baiklah untuk Indonesia. Tinggal memang mana yang terbaik bagi bangsa ini tergantung pilihan kita masing-masing. Ya. Pandangan kita pasti berbeda, tapi mohon maaf di sini saya hanya inginkan bahwa silakan kalian cek lagi hati dan pikiran kalian, pikiran kita semua ya, mohon maaf ya, bahwa siapa yang terbaik memimpin bangsa Indonesia, ya silakan saja. Karena ini masalah pilihan, pasti kalau saya pribadi, di tiap pasangan ini ada baik atau positif, ada negatifnya. Nah mana yang terbaik, ya silakan menurut pilihan hati kita, hanya kita tidak perlu terlibat langsung dengan kegiatan, kecuali kita langsung menjadi bagian dari mereka, tapi kita harus percayakan kepada Tuhan, kita harus berdoa. Ini yang saya inginkan, kita harus berdoa ya sebagai warga negara Indonesia, agar situasi perpolitikan ini berjalan dengan baik dan aman. Karena situasi saat ini sudah mulai agak kurang enak sebetulnya, dan ini sebetulnya perlu diantisipasi, terutama dengan hasil keputusan terakhir kemarin ya dari PKPP ya. Nah ini pasti akan ada gelombang-gelombang berikutnya. Silakan apa yang terjadi kemarin ya, silakan dipelajari situasinya kenapa, kemudian kenapa ada protes-protes atau pernyataan-pernyataan sikap dari sekarang sudah kurang lebih 60 sivitas akademika atau para guru besar dan mahasiswa. Nah ini perlu kita antisipasi ya. Saya tidak berpihak ya, kalau berpihak pasti ada, pasti adalah jelas. Tapi cuman di sini saya berupaya netral ya, netral. Siapapun atau maksud saya begini, kita di sini harus mengantisipasi keadaan dan menyikapinya dengan baik, sehingga kita juga sebagai FG Women, sebagai orang Kristen benar-benar bisa menyikapi ini dengan baik, dan paling tidak kita bisa berpartisipasi untuk menenteramkan situasi yang ada sesuai dengan bidang pekerjaan kita, atau di mana kita bisa bekerja. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita mungkin bisa sifatnya terbatas, kita diskusikan lagi tentang politik, tapi intinya bahwa
Tadi yang ingin saya sampaikan adalah masalah kehidupan keluarga. Amin. Keluarga itu penting, ya. Bagaimana kita terus berpegang pada janji Tuhan bahwa Tuhan itu benar. Amin, amin. Atau maksudnya rencana Tuhan itu luar biasa kepada kita masing-masing. Dan 1 menit terakhir, mohon maaf ya. Kita coba, saya berharap bahwa kita di sini, tiap keluarga yang ada, paling tidak bisa menghasilkan 1 anak yang bergelar S3. Karena ini sangat powerful sekali hasilnya. Kalau misalnya di FGB Men di sini ada 100 keluarga, mohon maaf ya, mungkin 5-10 tahun kemudian kalau kita ini menjadi kenyataan, akan ada 100 generasi berikutnya yang bergelar S3. Sangat powerful sekali. Kalau Indonesia jumlah penduduk Kristennya kurang lebih 10% lah ya, minimum ya. Ada yang bilang 20% ya. Saya anggap 20% saja. Kalau 270 juta plus ya, atau hampir 280 juta orang Indonesia, itu berarti orang atau Kristennya, penganut Kristen, kurang lebih 27 jutaan jiwa ya, 27 juta. Nah kalau 20 juta ini kan orang ya, kalau kita bagi keluarga, asumsi satu keluarga, oke lah taruh lah 20 juta, 5 juta aja lah. Ya, dari 5 juta keluarga Kristen, ada 5 juta keluarga ya Kristen, itu masing-masing memprogramkan 1 orang anak dari masing-masing keluarga menjadi S3, maka dalam waktu 5-10 tahun ke depan akan ada 5 juta orang-orang Kristen yang berpendidikan S3 di berbagai bidang. Ini Amin, sangat amin. powerful sekali. Nah ini apa powerfulnya, silakan nanti kita Amin. pikirkan bersama-sama. Oke. Demikian, terima kasih. Mohon maaf agak menyita waktu, tapi ini pesan yang ingin saya sampaikan, Iya. bahwa FGB Men ke depan harus ada orang-orang yang berpendidikan baik, karena inilah yang akan memimpin bangsa kita menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia maupun pemimpin-pemimpin Amin, di dunia. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.